Oke, kembali lagi di PPKN Podcast Parenting Kekinian. Nah, tadi kita lagi asik banget ngobrol sama Bunda Dewi, seorang entrepreneur ya, pengusaha, owner dari The Pastry. Ini kalau misalkan listeners lihat di YouTube, udah kelihatan backgroundnya The Pastry gitu ya. Bun, tadi kita kita lagi ngobrol apa namanya tentang ini ya, ketika anak-anak yang di pondok itu pulang ke rumah. Nah, ini Bunda Ya. sendiri kan juga seorang entrepreneur yang pasti kesibukannya juga luar biasa gitu ya Bun ya. Nah, gimana Bun kalau misalkan pas lagi anak-anak pada pulang rumah gitu, pulang dari pondok gitu ya ke rumah, eh, gimana sih Bun? Apa sih apa ya mungkin apa yang Bunda lakukan gitu ya agar agar anak-anak ini juga tetap dapat vibe-nya di pondokan tapi juga tetap bisa melepas rindu dengan semuanya. Itu biasanya Ibu Bunda ngapain nih dengan anak-anak mungkin? Bisa share juga. Wah, kalau ngapain tuh sebenarnya kalau anak-anak liburan tuh Mas, Mhm. jauh-jauh hari itu kita sudah bikin schedule ya. Oke. Mau ngapain, mau kemana, Libur, iya nggak oke. harus nggak harus pergi yang jauh gitu. Mhm, Cuman mhm, kadang-kadang juga sudah ada request dari anak-anak nanti, mhm. oh nanti kita jalan ke sini ya. Kita kan suka Ah, belusukan nih ke Belantara gitu kan, naik gunung kayak gitu. oke, Jadi seru. kadang-kadang anak-anak itu udah aku kepingin ke sini ke sini ke sini, Mhm, oke gitu. Ya, ya kita jalanin aja gitu. mhm, Memang kalau saya pribadi ketika mhm. anak-anak di rumah, saya banyak ngobrol gitu loh. Nah, Karena oke. kesempatan kita ngobrol sama anak-anak itu ya ketika anak-anak pulang gitu. Mhm, Jadi transfer transfer mindset, transfer mhm, visi kayak mhm, gitu. Itu yang sering saya ceritain ke anak-anak gitu. mhm, Masuk ini loh, Abi Umi tuh kepingin punya rumah tangga seperti apa. Nah, mhm, mhm, kemudian harapan Abi Umi sama kalian itu apa. Nah, mhm, yuk mhm, kita bareng-bareng ke depan. Abi Umi itu kepingin bagaimana. Terus saya juga mencoba menggali ke anak-anak, kalian mhm, kepingin seperti apa, kepingin hidup yang bagaimana. mhm, Nah, mhm, apa namanya, setelah kalian mondok, nah apa sih yang kalian rasakan? Nah, karakter mhm, seperti apa yang ingin kamu apa namanya, yang kamu temukan pada dirimu, kemudian mhm, yang ingin nanti kalau kamu bangun untuk keluargamu. Kita mhm, sering sharing sama anak-anak, sangat terbuka. Kadang anak juga, yuk yuk, ini apalagi kan apa namanya, si kakaknya yang pertama Farasan enggak ada. mhm, mhm, Nah, itu mesti kalau pulang, yuk kita kirim doa. Jadi kirim doa itu ya kita biasakan. Saya pun juga ngomong, kasihan Mas Faras, gitu loh, belum punya keturunan. Abi Umi berharap, insya Allah sih Mas Faras dengan redonya Abi Umi saja dia udah dapat surga. Tapi mhm, Abi Umi tetap berharap kalian dengan anak-anak kalian kelak tetap membawa Mas Faras dalam doa, gitu. mhm, Jadi mhm. apa namanya? Ya banyak banyak ngobrol gitu Mas. Mhm. Saya kalau udah anak-anak di rumah itu mungkin porsi kerja sudah saya kurangin, Ah, banyak oke. delegasi. Jadi saya banyak Mhm, fokus bersama anak-anak. mhm, Kadang mhm, melakukan banyak hal lah, walaupun kadang-kadang cuma tiduran. Nah, mhm, kalau mhm. misalnya nggak outing gitu, tiduran di rumah atau masak atau makan bareng itu banyak ngobrol Mhm. gitu. Karena Oke. terutama ini Mas Fahmi tentang hidup, Ya. tentang keberagaman itu Mhm, kesempatan saya. Jadi anak-anak saya ini alhamdulillah dari kecil itu hidup dalam lingkungan pendidikan yang memang semuanya serba Islam, Islam. mhm, mhm. Jadi mulai dari TK Islam, SD Ya. Islam, pondok 6 tahun. Jadi lingkungan pergaulan mereka itu sangat apa namanya, eh, gimana ya, eh, network circle Mhm, mereka itu ya orang-orang Islam gitu loh. mhm, Justru mhm, ketika mereka lagi libur, saya mhm. membawa anak-anak saya untuk ketemu dengan teman saya yang non Muslim, teman saya Ah, yang Chinese. ya, ya. Kemudian alhamdulillah gitu loh. Ini dua anak yang sudah lulus gitu, kuliah, Mhm, bahkan mhm. itu nggak canggung gitu loh, Ya, ya, tidak ada sekat. Jadi ya. saya selalu menyampaikan ke anak-anak itu masalah iman itu masalah urusan kita dengan Allah, itu Mhm, masalah
masalah hati kita dengan Allah. Kan ada kelompok yang bahwa kita wajib berdakwah. Buat saya berdakwah itu bukan dengan memaksa mereka untuk mengimani apa yang kita imani, karena iman kita belajar dari mengembalikan porsi kita, lakum dinukum waliyadin. Artinya di situ kuasa Allah gitu loh, masalah iman. Nah, tugas kita berdakwah itu bagaimana ya? Kita tunjukkan akhlak Islam yang baik, bagaimana bermuamalah dengan baik, menghormati orang lain. Itu alhamdulillah kemarin Yumna itu kan Safa apa Yumna itu kan lulus pondok langsung kuliah di Singapura, di mana dia di kampus, di kelasnya itu satu-satunya siswa Jawa muslimah berhijab gitu. Nah, ada sih yang dari Semarang satu orang ya, itu alumni Karangturi, kebetulan Chinese. Nah, alhamdulillah anak saya nggak canggung, nggak terus gagap gaul gitu, enggak. Terus kemudian kemarin sempat magang di Kalbe, dilalah di divisinya itu semuanya non Muslim dan Chinese, dan dia bisa gitu loh. Saya bilang ke anak-anak saya bahwa seorang yang mukmin yang baik itu bisa dia berada di mana saja, seperti ikan, walaupun di air laut yang asin dia tetap tawar, tapi bukan berarti dia melompat gitu, nggak perlu frontal gitu loh. Jadi kita ya udah hormati, belajar untuk menghormati, belajar untuk menghargai perbedaan, terus keyakinan orang, belajar untuk menempatkan diri. Nah, itu yang harus banyak kita berikan ketika anak-anak di rumah gitu. Oke. Saya juga menarik menunjukkan gimana Bun? Tadi apalagi sempat kepotong. Boleh dilanjutin Bun? Iya, jadi anak-anak saya alhamdulillah sih, dulu almarhum Faras pun juga kan kuliah di Malaysia, di sana juga multicultural, di situ juga sangat mudah untuk menempatkan dirinya gitu. Betul. Jadi saya memang menyiapkan anak-anak saya agar kelak dia bisa berkontribusi, berperan, dan bekerja sama dengan banyak lapisan, banyak orang, banyak gitu, membekali anak-anak ke situ. Tapi dari sisi agama sudah cukup, maksudnya belum cukup sih, maksudnya kalau agama itu kan harus belajar terus ya, harus memperdalam terus ya, nggak ada finishnya, nggak ada finishnya gitu. Jadi menyiapkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat dari agama, dari mental, dari wawasan, cukup gitu Mas Fahmi. Iya, ini luar biasa sih karena ini ya, jadi memanfaatkan momen-momen bersama anak-anak. Tadi poinnya saya dapat ketika misalkan memang anak-anak di rumah ya, berarti bagaimana menciptakan quality time ya Bun ya, ngobrol, komunikasi terbuka dengan anak, mendelegasikan pekerjaan dengan rekan lain, ataupun karena memang waktu bersama anak ini kan lebih sedikit ya, karena kan setiap hari di pondok pesantren ya Bun. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Iya sih. Ini jadi tips juga ya buat tapi orang Mas tua. Fahmi, Iya Bun. kebetulan saya kan ada bisnis yang kita juga berharap anak-anak itu kan jadi penerus kita. Jadi bisnis itu kan bukan untuk hari ini saja, memang kita siapkan untuk di kemudian hari. Saya memiliki harapan anak-anak saya bisa mengembangkan lebih dan lebih gitu. Jadi kadang dari waktu liburan saya membawa anak-anak ke toko, ke kitchen. Sempat ada ketakutan, kekhawatiran dari anak-anak. Apa aku bisa ya Mia? Aku kan nggak bisa bikin kue, aku kan nggak bisa ini, nggak bisa gitu. Ya, saya sebagai orang tua, juga sebagai leader dari mereka, harus menciptakan suatu kepercayaan diri, suatu kemantapan gitu. Jadi di waktu yang lain itu saya juga sering menyisipkan, jadi menyampaikan visi-visi, termasuk visi usaha, visi hidup, visi ya kita transfer. Dan itu nggak bisa di Mas Fahmi ya, nggak bisa dibohongin. Kemarin itu bulan Juni tahun kemarin
kemarin saya melakukan mapping tes psikologis ke 3 anak saya, Farah, Safa, sama Noni. Memang ke Farah sama Safa di mana mereka sudah lulus, memang sering diskusi. Itu mereka visionernya itu sampai 100%. Luar biasa. Ya, sorry. Jadi hasil psikotesnya itu visioner Farah sama Safa itu 100%. Sementara Nonip itu masih di angka 65-75%. Ya, itu karena memang visi itu harus ditransfer, harus disampaikan. Karena Nonip masih di pondok kan, jadi mungkin kalau telepon pun hanya batas hahaha. Terus kalau ketemu pulang ke rumah pun yang penting dia happy gitu ya. Kalau yang besar-besar kan udah mulai diajak ngomong serius nih. Kamu mau bawa hidupmu ke mana? Kalau misalnya ini Abi Umi udah punya merintis ini, kira-kira kamu akan bawa kemana? Nah itu udah mulai kebentuk Mas Fahmi gitu. Jadi saya cerita sama kemarin juga ikut business sharing gitu kan, perlunya kita selalu mengikrorkan visi kita kepada karyawan. Bahkan Safa waktu magang di Kalbe itu dia kebetulan magang di bidang HR. Itu setiap calon intern, jadi calon karyawan magang, calon anak magang pun disampaikan visinya supaya apa? Menyamakan frekuensi. Nah, ini sering kita lakukan. Jadi kalau saya pribadi sama suami itu sering berdua itu membangun supaya anak-anak itu mengerti, memahami dan menyetel frekuensinya itu sama dengan kita gitu loh. Jadi kalau ke depan itu mau bagaimana nih gitu loh. Dan mindset pendidikan, beragama, dalam karir itu selalu kita ini kan. Itu jadi seneng banget Mas Fahmi kalau kumpul kita diskusi ngobrol. Apalagi nih ya udah mulai dewasa anaknya, jadi sudah bisa bertukar pikiran, saling kasih input juga ya Bun ya ke perusahaannya. Iya sih, saya yang paling suka dengan Bunda adalah bisa melibatkan anak-anak gitu ya. Jadi sering ngajak ke toko, ke kitchen gitu biar anak-anak juga tahu yang dikerjakan orang tua itu apa, kemudian bisa menggunakan perspektifnya untuk mungkin ngasih feedback ataupun input apa gitu ya untuk kemajuan perusahaan gitu ya Bun ya. Luar biasa sih ini. Oke, Bun, tadi kalau kita ngomongin bisa dibilang ngomongin yang enak-enaknya gitu ya Bun ya. Nah sekarang biar lebih fair gitu, aku juga pengen dengar cerita hal-hal yang duka-dukanya gitu Bun. Misalkan apa sih Bun dukanya ketika, walaupun tadi udah sempat sedikit sekelebat dibahas gitu, dukanya ketika mondokin anak Bun, ada nggak ya kira-kira ya? Pasti ada dong harusnya. Kalau ada suka ada duka. Pasti. Ini juga perlu kita tahu juga mungkin buat orang tua yang jadi biar lebih siap juga ya, orang tuanya juga biar lebih siap akan ada apa gitu. Ini kayaknya perlu di-tag ke pondoknya deh. Biar tahu kayaknya juga perlu ya. di-tag ke pondoknya. Jadi memang pondok sendiri kan memiliki sistem ya dalam mendidik, dalam membentuk sarana itu yang akan membentuk anak-anak kita. Kalau anak-anak mondok 1 bulan belum konsisten bawa pulang, nanti hancur lagi di rumah, main handphone lagi, ketemu temennya lagi. Nah, capek juga kan kita sebagai pondoknya juga capek, kita sebagai orang tua juga kadang, waduh kok nggak ada hasilnya ya. Cuman kadang-kadang saya kebetulan seorang pribadi yang memang sangat mungkin melankolis ya. Kepinginnya ketika ulang tahun itu kumpul. Kemarin ketika apalagi pas ulang tahun perkawinan gitu, kita kumpul gitu. Walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak harus dengan perayaan yang bagaimana gitu ya. Nah, terus ya kayak gitu itu kadang-kadang kita minta izin ke pondok, mau ambil anak untuk acara itu nggak gampang Mas Fahmi. Nggak gampang untuk membawa anak.
Nah, jadi kalau anak-anak itu diizinkan pulang itu hanya ketika hari-hari tertentu lah, mungkin kayak mungkin ada duka atau mungkin ada saudara kandung yang menikah. Kalau sepupu menikah pun juga nggak Jadi gampang, apalagi diizinkan tetangga ya, yang oke. menikah nggak diizinkan. Yang nggak ada hubungan darah, nggak Nggak boleh ada gitu ya. hubungan ya. Oke. Itu aja sih yang kesel kadang-kadang. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya liburnya kok cuman sedikit gitu loh. Padahal masih banyak yang ingin kita lakukan gitu. Ya, ya. Oke, jadi banyak momen-momen bersama keluarga karena anak-anak udah pada mondok ya terpaksa nggak ikut serta gitu ya, Bun. Iya, iya. Oke, kalau boleh tahu setahun itu berapa sih, Bun? Berapa kali dapat kesempatan buat kumpul bareng atau boleh pulang gitu dari pondok? Kalau anak-anak Yang biasanya. pasti itu ya liburan semester Oh, sama liburan liburan semester. lebaran. Itu aja. Oke, setahun 2 Liburan kali lah ya lebaran. paling nggak. Setahun 2 kali. Oh iya sih, kebayang ya kalau misalkan ulang tahun pernikahan atau ulang tahun apa kan nggak melulu bisa Nggak pas di hari ngepas. libur. Iya. Kalau pas hari libur sih enak gitu, kalau pas enggak, Heeh. oke. Oke, selain itu apa Bun? Selain pengen kumpul-kumpul tapi nggak boleh juga ada lagi yang lain nggak? Atau mungkin ada perasaan-perasaan mungkin tahun-tahun pertama ketika mungkin Mas Faras yang pertama mondok ada nggak sih yang sampai nggak bisa tidur gitu kan biasa kan? Enggak lah. Oh enggak, Enggak kuat lah, juga masa seorang ibu. segitu. Oh, enggak. Jadi emang udah ini ya Sebenarnya Bun. ada Hmm. pernah sih Hmm. ada kadang kalau awal-awal anak mondok itu mesti kayak kepikiran, aduh Ya, apa ya dia bisa nggak ya adaptasi gitu. yes, yes, yes. Nah, kalau di rumah biasa dilayanin kan, Iya betul. semuanya serba serba ada di sana gimana? Itu paling 1 bulan lah gitu. Kalau sudah lebih dari 1 bulan itu udah mungkin agak ini. Kalau suami saya selalu ngomong sama saya, wes harus tatak. Tidak tegamu kui. Kalau sampai tidak tegamu itu adalah tega gitu loh. Kalau saya Ah, sampai nggak tega, terus akhirnya mengambil anak saya itu lebih tega. Artinya saya tega hmm. membuat anak saya dalam kondisi yang tidak dikondisikan dalam terdidik dalam tanda petik lah gitu loh ya. Ya, Saya ya. nggak ngomong yang di rumah nggak dididik, ya nggak juga sih gitu loh. Iya, iya betul sih. Jadi memang kadang-kadang jadi orang tua juga memang harus tega Benar, untuk ini ya Bun ya, demi kebaikan anak-anak gitu ya. Tidak tega bukan berarti tega gitu ya Bun ya. Intinya seperti itu ya. benar. Jadi Oke. pendidikan itu nggak ada yang mudah, nggak ada Ya, yang ya. mudah. Bosen pasti, gitu loh. Berat pasti. Ya, Yes, yes. seorang seorang saya kalau ngasih contoh ke anak-anak saya, seorang yang apa itu Mas Fahmi, Mhm. ahli militer. Ya, Nah, mereka juga berlatih setiap hari. yes. Gitu. Seorang pasukan yang hebat itu juga Hmm. mereka belajar Yes. menempa fisik setiap hari. Seorang atlet yang hebat itu juga setiap Ya. hari mereka menempa diri. Artinya nggak ada pendidikan itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang enak gitu loh. Ya. Pasti pendidikan itu harus memang lebih apa ya, lebih dipaksa gitu loh. Untuk awal dipaksa sampai dia kalau udah seneng sih udah nggak ini mungkin udah kalau udah seneng seorang atlet kan udah misalnya atlet saya lihat tuh kalau pas renang kan kalau sama anak-anak renang lihat tuh atlet tuh renang pakai timer terus bolak-balik berapa kali setiap hari hanya melakukan itu saja gitu loh. Mungkin kalau kita tidak hobi renang kita tidak punya target bosen pasti. Setiap hari basah-basah, setiap hari wah pegel semua. Kita kalau nggak punya target, nah karena kita paksa pendidikan itu kan memang sangat harus paksa ya, sangat apa namanya relevan dengan kata paksa. Itu kan karena kita punya target, kita punya tujuan. Nah jangan sampai target ini anak nggak paham. Dari awal anak harus dipahamkan kenapa mesti di pondok pesantren, kenapa kamu mesti sekolah, kenapa kamu mesti belajar. Jadi anak-anak itu melakukannya dengan happy, gitu. Tahu targetnya untuk apa, untuk jadi seseorang seperti apa, untuk mendapatkan apa, gitu, Mas Fahmi. Oke.
Iya betul. Artinya di awal ini ya Bun ya, sebelum mondok memang kita sebagai orang tua harus kasih bekal yang cukup gitu ya, biar anak-anak ini Pemahaman. pemahaman ya, Ya, positifnya apa sih gitu ya Bun ya, ya. harus ini seperti apa, ya betul. Saya jadi ingat waktu mau nyekolahin Kibar itu sampai harus soundingnya lama banget gitu, biar bener, biar kayak dilihatkan gitu ya. Jadi survei. Jadi oke, saya jadi punya pertanyaan Bun. Apa sih Bun persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat agar anak kita ini siap mondok gitu Bun? Ada nggak mungkin? Kalau yang pertama dulu pasti nggak gampang ya. Waktu Faras tuh nggak Hmm. gampang, Mas. Hmm. Jujur aja. Tapi ketika ke adik-adiknya, karena sudah melihat kakaknya mondok, kita sering Hmm. nengok ke sana, Ah. mungkin melihat. Nah, itu mungkin sudah akhirnya ada sebuah perasaan, apa namanya ya, kayak, ya itu cara mempersiapkan mungkin ya. Kalau dulu Faras Hmm. kan tanpa tanpa kunjungan-kunjungan kayak gitu, Hmm. langsung kan dipondokin gitu. Tapi kalau adik-adiknya kan karena sering nengokin, akhirnya udah ngelihat situasi kondisinya, akhirnya Hmm. udah berdamai lah, berdamai. Hmm. Oh, aku besok berarti bakalan ke sini Ya. sekolahku. Hmm. Jadi dia sudah orientasi lebih awal. Jadi kalau Hmm. mungkin anak pertama ya saran saya banyak berkunjung aja ke pondok pesantren Hmm. gitu. Oke, berkunjung Untuk dalam artian nengokin gitu ya Bun ya? mungkin Atau kalau atau kalau sudah ada survei? yang ditengokin, mungkin Oke. keponakan atau apa, Ah. ya nggak apa-apa. Kalau Hmm. belum ada yang ditengokin, ya survei aja Hmm. silaturahmi ke Pak Yainya, ke Ya. Ustadznya, ingin mengajak mendekatkan anak-anak supaya oh kayak gini ya pendidikan kayak Ya. gini ya. Juga cerita-cerita, saya juga sering cerita tentang Imam Syafi'i yang Mhm. ketika Mhm. umur berapa itu kan udah yatim dipondokin umur 9 tahun sudah bertahun nggak ketemu ibunya udah hafal Iya. Al-Qur'an saking rindunya gitu sampai mengetuk Hmm. pintu ibunya pun di dalam rumah itu sebenarnya menahan rasa rindu dengan tangis tapi kemudian Hmm. mengusir lagi kenapa karena di pondok juga kita paham di atas Mhm. ilmu itu adalah adab sekarang kan banyak orang yang Ya. berilmu berpangkat tapi nauzubillah min dalik gitu loh Mhm. Mhm. ya kan. Nah, kalau di pondok pesantren itu kan sebenarnya kalau dulu sih identik ya orang berpendidikan akhlaknya baik, Yes. orangnya tawadu, Ya. orangnya santun. Sekarang itu Ya. nggak bisa jadi acuan. Banyak anak-anak yang berpendidikan dalam tanda petik itu dari sisi etika sangat jauh, Mhm. sangat jauh. Nah, kalau di pondok itu memang anak-anak itu dibangun di situ, Mas, adabnya. Mhm. Mhm. Kalau di pondok-pondok Oke. salaf itu senang lagi, Mas. Kalau Gimana tuh, Bun? saya ke pondok itu, uh, waktu itu saya ngobrol tuh sama anak-anak saya. Tiba-tiba anak saya berdiri, berdiri dengan kepala ditunduk, terus tangan ditangkupkan di depan gitu, Mhm. gini. Apa? Ada abah lewat Hmm. sebagai sebuah adab penghormatan kepada Mhm. guru. Mhm. Sampai Mhm. sebegitunya. Uh, yang saya rasakan sih memang walaupun di rumah kita juga mendidik anak-anaknya masalah adab, Mhm. tapi dari pondok itu beda, beda banget. Mhm. Jadi apa ya? Saya nggak ngerti ya, atau karena memang sudah menjadi culture di pondok bagaimana sikap anak kepada orang tua itu harus bagaimana, bagaimana. Mhm. Itu beda, beda Mhm. banget, Mas. Gitu. Oke. Saya bersyukur sih. Alhamdulillah ya Bun ya sudah apa namanya melihat perubahannya dan memang semuanya Ya, positif gitu ya. positif Oke. ya. Luar biasa. Bun, terima kasih banget. Ini nggak kerasa udah Sama-sama. sejam kayaknya kita ngobrol. Matur nuwun untuk waktunya, Sami-sami. sharing-sharingnya. Nggih. Pertanyaan terakhir, Bun, untuk orang tua di luar sana yang mungkin juga sekarang masih galau, ibaratnya gitu ya, Bun ya, mau mondokin anak. Atau nggak, Bunda punya pesan-pesan nggak buat orang tua yang gimana sih biar tetek tadi ya, biar tega gitu ya ke anak Ya. dan mondokin ke anak. Bunda mungkin punya apa Nah, namanya pesan-pesan. pertama saya ngelihat banyak keluarga yang tidak memiliki visi ya, Mas ya. Oke. Sebuah keluarga tanpa visi itu sangat lemah. Visi Mhm. itu kan juga mencakup masalah pendidikan. Dan ini kita harus satu paham, satu visi dengan suami kita. Seringkali si ibu ngotot kepingin di pondok, si bapak nggak tega pinginnya anaknya dikelonin aja atau sebaliknya gitu.
Jadi kita harus satu visi dulu, Aha. suami dan istri. Mhm. Kemudian yang kedua juga kita harus membuka diri untuk banyak melihat, berbicara sama anak-anak. Mungkin mempersiapkan. Jadi bukan ya itu tadi tentang pondok itu bukan berarti kita nggak sayang atau membuang atau mungkin karena mereka tidak berprestasi, enggak. Jadi harus kita pahamkan, harus kita siapkan. Biasanya sih kalau saya mulai dari kelas 4 itu anak-anak udah diajak ngobrol kelas 4 SD. Itu aja kemarin ada satu yang kegagalan saya juga, yang nomor 4 cowok. Nah, mondok baru berapa bulan itu pulang, sekarang akhirnya dipindah sekolah, tapi dia udah berjanji insya Allah SMA dia akan mondok gitu. Oke. Karena nggak semua anak kita nggak bisa menyamakan ya semua anak ya, kita juga harus benar-benar anak itu mondok tuh harus siap secara mental gitu. Terus kemudian pelajari value dari pondok, penting banget gitu loh. Mau menjadikan anak apa gitu loh. Mau anaknya pengen jadi apa gitu loh. Setiap bukan hanya pondok sih, sebenarnya setiap sekolah itu kan punya value. Ada yang value akademiknya bagus, ada yang value tahfidnya bagus, ada yang value kewirausahaan atau apa, sesuaikan. Kita nggak bisa egois ya gitu loh. Nggak ada yang ini lebih baik dari yang lain. Itu sangat relatif baik itu, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, sesuaikan dengan kebutuhan anak kita gitu. Itu aja sih. Jadi jangan terlalu maksa-maksa lah. Sedih saya. Terus kemudian saya juga sering ngomong sama orang tua, teman-teman sih yang anak-anaknya mungkin juga lagi kalau untuk milih target kita itu Al-Quran itu bukan untuk diamalkan, bukan untuk dihafalkan, tapi diamalkan. Gitu. Kalau bisa menghafalkan dan mengamalkan tuh luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya paling sedih kalau fokus ngafalin Al-Quran, habis itu ketika diajak berpikir tentang berkiprah dalam rumah tangga lah, gitu. Kemudian takut nanti hafalannya hilang. Mau diajak berpikir tentang ekonomi, takut hafalannya hilang. Itu saya sedih ya Mas ya, enggak tahu ini kalau bagus silahkan diposting, kalau enggak berupa suami ini enggak usah diposting juga apa-apa. Karena pernah saya mendapat keluhan dari seorang suami di mana istrinya adalah seorang hafidhoh. Dia akhirnya dia jadi benar-benar bertanggung jawab secara nafkah pasti. Kemudian ngurus anak bayinya, sampai ngurus masak, belanja, takut hafalan istrinya hilang. Saya tuh sampai kaget melongo gitu loh. Gitu. Seharusnya nggak seperti itu gitu loh. Nah, bisa seimbang gitu ya Bun ya. Itu kan berbeda kan. Kalau culture Arab kan memang belanja masak itu kan ya memang Islam ya, atau Islam ya, tugas istri itu hanya melayani suami, apalagi Pak? Melahirkan, menyusui. Melayani suami dan melahirkan dan menyusui anak. Dalam Islam itu aja sih. Tapi kita hidup di zaman yang sekarang gitu, di mana memang ya kita harus menyesuaikan lah gitu loh. Menyesuaikan. Jadi si istri itu memang hanya dengan Al-Qur'an, terus kemudian hanya dengan peran yang terbatas itu gitu loh. Gitu. Padahal saat ini kan kalau kita relate-kan dengan hadis bahwa Ummi Madrasatul Ula, bahwa kita adalah seorang ibu tempat belajar anak pertama kali. Seharusnya peran itu bukan hanya dalam tanda kutip sempit hanya melayani suami dan beranak. Tapi kita harus bisa menjadi role model. Gitu loh. Kita anak-anak menjadi panutan. Bahkan saya pun juga minta izin ke suami saya untuk membangun bisnis saya sendiri. Ini adalah juga bagian dari pola cara saya untuk mendidik anak-anak. Bahwa Uminya adalah seorang ibu yang berdaya, yang memiliki karya, yang berdaya ekonomi, memiliki kemampuan dalam sisi finansial. Nah, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi agar punya semangat untuk memberi manfaat, untuk menebar manfaat.
gitu. Oke. Jadi kalau jadi antara kita nggak bisa mengambil satu hukum kemudian mengabaikan hukum yang lain gitu loh. Yes. Kan kalau satu hukum bahwa tugas istri hanya ini, tapi di hukum yang lain bahwa Umi adalah madrasatul ula. Apa yang kita lakukan itu dilihat oleh anak-anak. Ada kan ada penting pendidikan tuh nggak penting gitu loh. Seorang ibu itu yang penting solehah gini. Tapi bagaimana kita nggak mendidik diri kita sendiri, bagaimana kita nggak belajar, sementara kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Yes. Ya kan, gitu. Oke, terima kasih banyak Bunda. Tadi tipsnya kalau saya simpulkan ada 3 ya. Yang pertama dari diri kita sendiri dengan suami ya, suami istri gitu, pasangan harus satu visi. Kemudian kalau sudah satu visi ngobrol ke anak ya, komunikasi terbuka, pengennya apa segala macam, tidak boleh maksain. Kalau sudah baru kita harus tahu value dari pesantren yang pengen kita titipkan anak kita ke sana gitu ya. Oke. Matur nuwun, terima kasih Bunda untuk sharing-sharingnya luar biasa. Ini nggak kerasa kalau ngobrol sama Bunda itu tiba-tiba udah 2 jam. Makasih banget Bun. Iya, maaf lahir batin juga Bun kalau misalkan ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya buat listeners. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKN Podcast Parenting Kekinian. Podcast Parenting